Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Safitri dengan nomor induk mahasiswa 2005285. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sosial Politik dengan prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu negara. Baiklah, pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan objek penyelidikan dari ilmu negara. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu negara secara umum. Secara umum, ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau menyelidiki sendi-sendi atau azas-azas pokok negara. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian ilmu negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cranenburg. Menurut Cranenburg, ilmu negara adalah ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, bentuk, struktur, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan yang terjadi di sekitar negara. Ilmu negara juga menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dan hukum negara pada umumnya. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, yaitu mengenai asal-usulnya, wujudnya, lenyapnya, perkembangannya, dan jenis-jenisnya. Yang kedua yaitu menurut George Jelinek, yang mengatakan bahwa ilmu negara yaitu sebagai suatu keseluruhan yang membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan dengan satu sama lain. Objek penyelidikan ilmu negara adalah negara dalam pengertiannya yang abstrak, artinya belum mempunyai adjektif tertentu. Dalam kedudukan objek penyelidikan yang sama, ilmu negara memiliki keterkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lain, seperti ilmu politik, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga, yaitu pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara. Pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu negara adalah bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan suatu negara, baik secara ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sebagainya. Faktor-faktor ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu negara. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu negara, karena ekonomi merupakan faktor yang meningkatkan atau menjelaskan pendapatan per kapita suatu negara. Apabila pendapatan per kapita suatu negara itu tergolong tinggi, maka negara tersebut akan dikategorikan atau digolongkan sebagai negara yang maju. Begitupun juga sebaliknya, apabila pendapatan per kapita suatu negara itu rendah, maka negara tersebut akan digolongkan sebagai negara yang berkembang. Yang kedua yaitu faktor sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang berhubungan atau berkaitan dengan kondisi masyarakat atau penduduk di suatu negara, seperti pada tingkat pendidikannya, laju pertumbuhan, tingkat produktivitas, keberagaman suku, penguasaan terhadap iptek, serta ketergantungan terhadap pertanian dan industri, serta lain sebagainya. Contohnya yaitu apabila pendidikan penduduk di suatu negara itu tergolong tinggi dan penguasaan terhadap iptek juga tinggi, maka dapat mempengaruhi negara tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau SDA merupakan salah satu faktor yang berhubungan atau berkaitan dengan hasil alam atau lingkungan negara tersebut, baik secara geologis maupun geografinya dan lain sebagainya. Apabila suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka negara tersebut akan memiliki keuntungan, yaitu akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di negara tersebut
serta hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Yang keempat yaitu faktor stabilitas politik. Faktor stabilitas politik yaitu atau disebut juga dengan keadaan politik suatu negara. Apabila keadaan politik suatu negara tersebut baik atau stabilitas politiknya baik, maka negara tersebut akan memiliki tingkat keamanan yang baik serta akan membuat perekonomian negara tersebut stabil. Begitupun juga sebaliknya. Apabila suatu negara tersebut memiliki stabilitas politik atau keadaan politik yang buruk, maka tingkat perekonomian dan keamanan negara tersebut akan buruk juga. Faktor yang kelima yaitu faktor keamanan. Apabila keamanan suatu negara itu tinggi, maka akan meningkatkan stabilitas perekonomian negara tersebut dan membuat masyarakatnya menjadi damai dan tentram dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Begitupun juga sebaliknya, apabila keamanan suatu negara tersebut rendah, maka tingkat stabilitas perekonomian negara tersebut akan rendah pula dan dapat membuat masyarakatnya menjadi tidak nyaman dan tidak tentram. Faktor yang paling penting yaitu faktor sumber daya manusianya. Apabila suatu negara memiliki faktor sumber daya manusia yang sangat bagus atau yang berkualitas, maka negara tersebut akan mudah untuk memajukan negaranya. Begitupun juga sebaliknya, apabila negara tersebut memiliki faktor sumber daya manusianya yang buruk, maka negara tersebut akan sulit untuk mengembangkan negaranya dan memajukan negaranya, sekalipun negara tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada pertemuan keempat, saya akan menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu politik, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara, dan hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. 1. Saya akan menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat teoritis. Segala hasil penyelidikannya dipraktikkan oleh ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis. Dengan demikian jelaslah menurut pahamnya bahwa ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi hardcore atau teras inti dari ilmu politik itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara dengan hukum tata negara memiliki hubungan yang sangat erat dan dekat. Hal ini dikarenakan ilmu negara mempelajari tentang negara dalam pengertian abstrak atau tidak terikat oleh waktu dan tempat. Dan ilmu negara juga mempelajari tentang teori-teori, konsep-konsep dari negara itu sendiri dan hakikat negara itu sendiri. Sedangkan hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret atau sudah terikat oleh waktu dan tempat. Serta hukum tata negara juga mempelajari hukum positif di suatu negara. Dan hukum tata negara juga mempelajari negara dari segi strukturnya. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara. Dengan kata lain, ilmu negara mempelajari tentang teori serta konsep negara yang merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara itu sendiri. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi negara. Ilmu negara dan hukum administrasi negara memiliki hubungan yang erat. Hal ini dikarenakan ilmu negara merupakan pengantar untuk mempelajari hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan ilmu negara mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok yang dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang merupakan yang bersifat umum bagi hukum administrasi negara. Baiklah, pada pertemuan kelima saya akan membahas tentang teori-teori tentang sifat hakikat negara. Teori sifat hakikat negara berfungsi untuk mengetahui dan memahami apa saja sebenarnya negara itu.
Dari sisi sosiologis, maksud negara yaitu untuk memahami semua anggota masyarakat atau zoom politikon. Negara sebagai wadah bangsa yaitu menggambarkan cita-cita kehidupan bangsanya. Peninjauan sifat hakikat negara yaitu ada 3. Yang pertama yaitu peninjauan sosiologis, yang kedua peninjauan yuridis, dan yang ketiga penggolongan lain. Yang pertama yaitu menurut peninjauan sosiologis, yaitu pertama menurut pandangan Sokrates. Menurut Sokrates, yaitu semua manusia menginginkan kehidupan yang aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Yang kedua yaitu menurut pandangan Plato. Plato merupakan murid dari Sokrates. Menurut Plato, pahamnya tentang negara yaitu keinginan kerjasama manusia untuk mencapai kepentingan mereka. Kesatuan ini kemudian disebut dengan masyarakat. Masyarakat itu adalah negara. Terdapat persamaan antara sifat-sifat manusia dengan sifat-sifat negara. Yang kedua yaitu peninjauan yuridis. Dalam peninjauan yuridis ini terdapat 3 pokok persoalan di masyarakat yang perlu diketahui, yaitu rekat objek, rekat subjek, dan rekat verhältnis. Akan tetapi, hal ini dimulai dengan rek subjek, yaitu siapa yang menjadi subjek dalam hukum, artinya siapa yang memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu negara sebagai rek objek. Negara sebagai rek objek yaitu negara sebagai objek oleh orang untuk bertindak. Dan teori ini membuat negara sebagai alat manusia tertentu untuk melaksanakan kekuasaannya. Yang kedua yaitu negara sebagai rek subjek. Negara sebagai rek subjek yaitu negara dipandang sebagai pembuat hukum. Yang ketiga yaitu negara sebagai rek verhältnis. Negara sebagai rek verhältnis mendapat dikategorikan dengan 2 pandangan. Yang pertama, pandangan pertama yaitu negara sebagai alat, sedangkan yang kedua yaitu negara sebagai hasil perjanjian. Maka dapat disimpulkan yaitu negara adalah perjanjian yang merupakan tempat pertemuan kepentingan. Menurut sifat hakikat dari verhältnis terbagi atas 2, yaitu pertemuan timbal balik atau verdrag dan pertemuan yang sama atau tidak timbal balik atau gesamtag. Yang ketiga yaitu peninjauan sifat hakikat negara menurut penggolongan lain. Hal penggolongan lain ini terbagi atas 2, yaitu subjektif dan objektif, dan formil dan material. Menurut subjektif, sifat hakikat negara yaitu selaras dengan pandangan negara sebagai gejala sesuatu di seluruh dunia. Yang kedua dari sudut pandang objektif yaitu negara sebagai kesamaan, negara sebagai keadaan, negara disamakan dengan salah satu unsur, dan negara sebagai organisme. Yang kedua yaitu formil dan material. Menurut formil, negara yaitu sebagai aspek kekuasaan, sedangkan menurut material, negara yaitu sebagai masyarakat atau persekutuan hidup. Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas unsur-unsur pembentukan suatu negara. Unsur-unsur pembentukan suatu negara yaitu ada 4. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur ini merupakan unsur pembentukan dari setiap negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Unsur yang pertama yaitu rakyat. Pengertian rakyat yaitu semua orang yang tinggal di suatu wilayah di suatu negara dan taat pada peraturan negara tersebut. Dan tanpa adanya rakyat, maka tidak akan ada negara. Hal ini karena rakyatlah yang mendirikan suatu negara dan menetap di wilayah tersebut. Rakyat terbagi atas 2 jenis, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk yaitu semua orang yang tinggal dan menetap di negara tersebut. Penduduk pun bisa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Sedangkan yang kedua yaitu bukan penduduk. Bukan penduduk yaitu yaitu orang yang sementara tinggal di negara tersebut, seperti turis asing yang sedang berlibur.
Unsur yang kedua yaitu wilayah. Sebuah negara tidak mungkin akan terbentuk apabila tidak ada wilayah atau daerah kekuasaan. Wilayah merupakan tempat menetapnya rakyat dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Sebuah negara tidak akan pernah berdiri apabila tidak memiliki wilayah. Wilayah di sebuah negara dapat meliputi daratan, lautan, dan udara. Setiap wilayah sebuah negara pasti memiliki batas-batas dengan wilayah negara lain, yaitu seperti batas alam meliputi gunung, sungai, lautan. Batas secara geografis yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Batas buatan yaitu gerbang atau pos penjagaan, dan batas perjanjian yaitu konversi atau perjanjian yang dibuat oleh suatu negara terhadap negara lain. Unsur-unsur berdirinya suatu negara yang ketiga yaitu adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat atau pemerintahan yang berdaulat. Di sini maksudnya yaitu adanya pemerintahan yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur, menjalankan, mempertahankan, serta melancarkan sebuah kekuasaan atau pemerintahan secara penuh di sebuah negara. Pemerintahan yang berdaulat ini memiliki dua kedaulatan, yaitu kedaulatan secara ekstern atau luar dan kedaulatan secara intern atau dalam. Kedaulatan secara intern atau dalam merupakan yaitu pemerintah memiliki hak atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Sedangkan kedaulatan ekstern atau keluar yaitu pemerintah memiliki kekuasaan untuk memiliki berhubungan dengan negara lain atau bekerja sama dengan negara lain. Unsur terakhir terbentuknya sebuah negara yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Unsur ini merupakan unsur yang sangat berguna dalam tata berhubungan internasional. Akan tetapi unsur ini merupakan unsur deklaratif atau apabila sebuah negara telah memenuhi 3 unsur sebelumnya, maka yaitu unsur adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, maka negara tersebut sudah sah menjadi sebuah negara. Unsur pengakuan dari negara lain ini meliputi pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto yaitu berdasarkan kenyataan bahwa negara baru tersebut sudah memenuhi unsur konstitutif sebuah negara. Sedangkan pengakuan secara de jure yaitu adanya bahwa sebuah negara baru telah memenuhi hukum internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa terbentuknya sebuah negara adanya unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-7. Terjadinya suatu negara dapat terjadi melalui 3 pendekatan, yaitu teoritis, faktual, dan proses pertumbuhan secara primer dan sekunder. Teoritis terbagi 4, yaitu teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, dan teori hukum alam. Pertama yaitu teori ketuhanan. Teori ketuhanan yaitu menganggap bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta merupakan kehendak dari Tuhan. Yang kedua yaitu teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan yaitu negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Dan kekuasaan itu berasal dari mereka yang kuat. Yang ketiga yaitu teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, semula manusia hidup masing-masing itu sendiri-sendiri. Kemudian mengadakan perjanjian yang membentuk organisasi yang menyelenggarakan kepentingan. Terakhir yaitu teori hukum alam. Menurut teori ini, negara dan hukum terbentuk sebelum manusia memandang manusia hidup sendiri-sendiri. Teori ini ada pada masa manusia purba, abad pertengahan, dan masa. Yang kedua yaitu pendekatan faktual. Menurut pendekatan faktual yaitu pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi. Menurut sejarah, negara terjadi antara lain karena
penduduk, proklamasi, penyerahan, penguasaan, penarikan, peleburan, dan pembentukan baru, serta pemisahan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan secara primer dan sekunder. Terjadinya sebuah negara secara primer yaitu dimulai dengan cara bertahap, yaitu dengan adanya masyarakat dan hukum yang paling sederhana. Menurut pertumbuhan sekunder, dulunya negara tersebut sudah ada. Karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, maka muncullah negara yang baru dan menggantikan negara yang lama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-8, yaitu tentang teori pembenaran negara. Teori pembenaran negara. Suatu negara tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak adanya legitimasi yang penuh. Dalam ilmu negara umum, teori pembenaran negara berdasarkan sumber-sumber kekuasaannya, yaitu kewenangan langsung maupun tidak langsung, kekuatan jasmani maupun rohani, serta adanya perjanjian. Secara umum, ada 4 teori legitimasi yang menjadi dasar pembenaran kekuasaan negara, yaitu legitimasi teologis, legitimasi sosiologis, legitimasi yuridis, dan legitimasi filosofis atau etis. Menurut legitimasi teologis, kekuasaan suatu negara yaitu merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Menurut legitimasi sosiologis, bahwa kekuasaan suatu negara terjadi karena adanya pengakuan dari masyarakat. Legitimasi yuridis terjadi adanya pembenaran dari sudut hukum. Hal ini dikarenakan adanya dasar hukum yang jelas tentang entitas suatu negara. Menurut legitimasi etis atau filosofis, pendapat pembenaran negara suatu negara dapat dilihat dari pendapat Wolff dan Hegel, yaitu untuk mewujudkan suatu cita-cita tertinggi manusia dalam entitas politik di suatu negara. Pembentukan negara merupakan entitas yang tinggi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.